Pencegahan penyakit adalah praktik mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya penyakit, baik dengan mencegah penyebaran patogen atau dengan mengurangi faktor resiko. Tujuan dari pencegahan penyakit adalah untuk meningkatkan kesehatan dan mengurangi beban penyakit pada individu dan sistem kesehatan. Ada beberapa jenis pencegahan penyakit, yaitu diantaranya yang pertama adalah pencegahan primer untuk melibatkan mencegah terjadinya penyakit dengan mengurangi atau menghilangkan paparan dari faktor resiko. Tujuan dari pencegahan primer adalah mencegah terjadinya kasus penyakit baru. Yang kedua, pencegahan sekunder melibatkan intervensi untuk mencegah penyakit yang telah terjadi dari menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Tujuan dari pencegahan sekunder ialah untuk mencegah timbulnya gejala-gejala penyakit secara klinis melalui deteksi secara dini. Pencegahan tersier melibatkan intervensi untuk mencegah penyakit yang telah terjadi yang melibatkan kecacatan atau kematian dapat dilakukan dengan upaya yang dilakukan dengan dua aspek penting, yaitu dengan pengobatan secara khusus pada dokter dan menghentikan kebiasaan buruk yang dapat menyebabkan penyakit. Apakah teman-teman tahu disentri itu apa? Disentri ialah penyakit menular yang menyerang usus besar yang menyebabkan peradangan dan infeksi. Gejala utamanya ialah diare yang berair, dapat mengandung darah atau lendir, disertai dengan kram perut seperti mual, muntah, dan demam. Penyebab disentri ini juga disebabkan oleh dua jenis utama mikroorganisme. Yang pertama ialah bakteri. Bakteri Shigella dysenteria ialah bakteri paling umum yang menyebabkan penyakit disentri basiler atau disentri bakteri. Bakteri lain yang jarang menyebabkan disentri basiler termasuk Salmonella, Campylobacter, dan Yersinia. Yang kedua ialah parasit. Parasit Entamoeba histolica ialah parasit yang menyebabkan disentri amoeba atau disentri parasit. Parasit lain yang jarang menyebabkan disentri parasit termasuk Giardia lamblia dan Isospora belli. Cara penularan penyakit disentri ini juga ialah dengan cara bakteri dan amoeba penyebab disentri umumnya dapat ditemukan dalam feses orang yang terinfeksi, kemudian menyebar melalui banyak cara. Misalnya, seseorang tidak mencuci tangan sampai bersih setelah buang air besar. Selain kebiasaan mencuci tangan yang buruk, seseorang juga mungkin terinfeksi bakteri penyebab disentri jika mengonsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi. Seperti menyentuh benda atau bagian tubuh yang sudah terkontaminasi bakteri disentri juga bisa meningkatkan resiko terkena penyakit ini. Bahkan, kamu juga beresiko terkena penyakit ini jika berenang di air yang terkontaminasi, seperti danau ataupun kolam renang. Itulah sebabnya penyakit ini sering dijumpai di pusat penitipan anak, panti jompo, tempat pengungsian, di sekolah, dan tempat-tempat lain di mana banyak orang dan sanitasi lingkungan yang buruk. Kasus disentri ini sendiri terjadi di Indonesia. Menurut data Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo atau RSCM mencatat 1.002 kasus disentri pada anak yang dirawat di Rumah Sakit RSCM yang terjadi pada tahun 2023. Penyakit disentri ini biasanya terjadi pada balita, di mana anak-anak usia 2 hingga 4 tahun biasanya rentan terjadinya infeksi bakteri yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit disentri. Adapun beberapa faktor yang dapat meningkatkan terjadinya risiko penyakit disentri. Yang pertama, terjadinya infeksi bakteri. Terdapat 3 jenis bakteri, yaitu yang pertama bakteri Shigella, yang kedua bakteri Salmonella, yang ketiga bakteri E. coli. Kemudian terjadinya infeksi parasit, yaitu parasit Entamoeba histolica. Yang ketiga, ada faktor yang dapat menyebabkan penyakit disentri, yaitu faktor lainnya seperti sanitasi lingkungan yang buruk, kurangnya lingkungan yang bersih, kemudian usia rentan seperti anak-anak dan lansia, kemudian sistem kekebalan tubuh, di mana penyakit HIV/AIDS biasanya rentan terjadinya diserang oleh bakteri yang dapat menyebabkan terjadinya infeksi Salmonella typhi.
Nah, selanjutnya ada upaya promotif dan upaya preventif. Nah, yang bisa dilakukan yaitu pertama tentang promosi kesehatan. Promosi kesehatan ini yaitu berupa kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan pribadi, sanitasi lingkungan, dan juga keamanan makanan. Yang kedua, ada peningkatan akses air bersih, di mana memastikan akses masyarakat untuk mendapatkan air bersih baik untuk diminum dan baik untuk sehari-hari. Yang ketiga yaitu tentang imunisasi. Nah, di mana memastikan bahwa anak-anak sudah mendapatkan imunisasi atau vaksinasi yang diperlukan untuk pencegahan penyakit disentri tersebut. Yang keempat ada pengendalian lingkungan, memantau serta mengontrol faktor-faktor lingkungan yang dapat menjadi sumber penularan penyakit disentri tersebut. Yang kelima ada pemeriksaan kesehatan secara berkala, mendorong masyarakat untuk selalu memeriksa kesehatannya secara berkala karena dikhawatirkan apabila tidak diperiksa secara berkala akan menimbulkan penyakit disentri tersebut, apalagi masyarakat yang tinggal di lingkungan dan berisiko terkena penyakit disentri. Adapun peran Kesmas, yang pertama itu edukasi dan penyuluhan, memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penyebab, gejala, dan cara penularan disentri, menyampaikan pentingnya praktik kebersihan seperti mencuci tangan dengan sabun, menjaga kebersihan lingkungan, dan sanitasi yang baik. Lalu yang kedua ada promosi kebersihan lingkungan, mengadvokasi penggunaan toilet yang bersih dan layak, mendorong pengelolaan sampah yang baik untuk mengurangi risiko kontaminasi lingkungan. Yang ketiga ada pemantauan dan surveillance. Lalu pengembangan program sanitasi, membantu merancang dan mengimplementasikan program sanitasi di komunitas seperti penyediaan air bersih dan fasilitas sanitasi. Lalu menginisiasi proyek pembangunan sumur atau sistem pengelolaan air bersih. Lalu yang selanjutnya imunisasi dan program kesehatan, mengorganisir dan menjalankan kampanye imunisasi yang relevan untuk pencegahan penyakit terkait meskipun disentri sendiri tidak ada vaksinasinya. Imunisasi umum meningkatkan kesehatan dan ketahanan tubuh masyarakat. Memberikan konseling kepada keluarga yang anggota keluarganya terkena disentri untuk mencegah penularan lebih lanjut. Lalu yang terakhir ada intervensi darurat, memberikan bantuan medis dan distribusi obat-obatan seperti antibiotik dan rehidrasi oral pada kasus-kasus disentri. Lalu menyediakan fasilitas isolasi untuk mencegah penyebaran penyakit dalam kasus-kasus wabah. Untuk itu, kita sebagai masyarakat sudah sepatutnya memperhatikan kebersihan pribadi dan lingkungan dengan menekankan pentingnya mencuci tangan dengan sabun dan air bersih. Tak hanya itu, pengelolaan sampah dan pengelolaan air serta makanan tentang pentingnya menggunakan air yang telah dimasak atau yang sering untuk kita minum. Tak lupa pengendalian faktor tentang lalat dan serangga lain yang dapat menyebabkan penyakit. Sebagai masyarakat juga perlu memahami gejala dari penyakit disentri seperti diare berdarah, nyeri perut, dan demam dapat mencemari pengobatan media dengan cepat, dan akses ke fasilitas pelayanan kesehatan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Dan yang paling penting, masyarakat perlu memastikan bahwa masyarakat tahu di mana dan bagaimana akses ke fasilitas kesehatan.